Sanu al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Allah yang manusia yang berikhtiar, Allah yang menentukan. Jadi sudah ditentukan begini ya sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita bicara bersama dulu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, santri-santri, ada pepatah begini, al-insan bitafkir wallahu bitadbir, gitu. Manusia yang berfikir tapi Allah yang mengatur. Jadi misalnya berfikir saya lebih baik ngerjain skripsi pas tak tepakkan saat taklim misalnya ya. Itu berfikir begitu. Allah yang mengaturnya. Nanti apakah nanti itu dengan meremehkan taklim kemudian skripsinya lancar atau manfaat di masyarakat atau tidak, itu Allah yang mengatur. Ini hati-hati. Terus al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Manusia yang berikhtiar, berusaha seperti Abi ya, sudah berusaha memanggil sampai 2 kali kan. Itu namanya ikhtiar, berusaha. Wallahu bitakdir, tapi kalau Allah mentakdirkan mereka ngeremehin ya sudah gitu. Tidak bisa kita dipaksa nanti tidak ikhlas hajinya. Kalau dipaksa-paksa gitu kan nanti kan keterpaksaan, tidak ikhlas. Wah ini tidak baik, tidak enak. Lebih baik yang ikhlas-ikhlas saja. Nanti yang ikhlas-ikhlas kayak gini nih, nanti dikasih istri cantik. Ilmu yang barokah, manfaat gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi santri yang mau saja ya. Santri-santri yang ikhlas saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemarin kita bicara prinsip-prinsip akhlak dalam Islam, itu kan ada yang disebut dengan moral power. Moral power, kekuatan moral. Nah, hari ini sekarang kita masuk ke landasan pijakannya. Itu ada 3 yang tidak bisa dipisah ya. Ada al-iman, al-islam, al-ihsan. Kata lainnya al-iman apa? Aqidah. Kata lain dari al-islam syariah. Kata lain dari al-ihsan akhlak. Syariah, akidah, syariah, akhlak. Kan gitu ya. Kalau dalam bahasa yang lain al-iman, al-islam, al-ihsan. Nah, ini ketiga-tiganya tidak bisa dipisah. Tiga-tiganya ini tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena saling berkaitan. Saling berkaitan. Tidak bisa dipisah ini. Mari kita kaji satu persatu ya. Al-iman, sekarang yang pertama al-iman. Al-iman. Al-iman itu di dalam hadis antuk min billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, apa saja yang pernah diturunkan. Taurat, Zabur dulu, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan. Wa rusulihi, dan mengimani, meyakini terhadap apa? Rasul-rasul. Rasul itu apa artinya? Utusan. Utusannya Allah. Ya, Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhirat. Hari akhirat itu maksudnya kenapa dikatakan akhirat? Kira-kira kenapa? Karena akhir dari segalanya. Misalnya kenapa dikatakan akhirat? Iya, karena akhir dari segalanya. Akhir dari kehidupan, akhir dari umur dunia, akhir dari pokoknya akhir, ya, akhir. Wa tu'minu billah, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Serta engkau beriman kepada qadar. Atau qadar itu apa? Ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi, lebih yang apa? Yang baik atau yang buruk. Ditakdirkan seperti itu. Tetapi takdir ada dua. Ada takdir yang tak bisa dirubah, ada takdir yang masih bisa dirubah. Nah, itu nanti ada keterangannya. Aduh. Kira-kira ini ya, takdir yang tak bisa dirubah itu apa, Mas? Kematian, al-maut, ya. Al-maut. Takdir yang tak bisa dirubah, al-maut, mati. Tak bisa itu. Walaupun dokter spesialis mati. Dokter jantung kadang penyakitnya kena jantung. Dokter gigi kadang sakit gigi. Dokter mata kadang katarak. Ya, jadi tak bisa kita kemudian wah, loh, dokter mati, memangnya tidak boleh mati? Ya, pasti mati. Jadi itu apa namanya, takdir yang mubrom, takdir mubrom, takdir yang tak bisa dirubah. Itu takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Mu'allak itu tergantung, masih digantungkan kepada usaha manusia. Misalnya dia dulu di dalam rahim ibunya ditakdirkan melarat. Tapi anak ini tumbuh besar kok. Apa? Kerjanya semangat. Nah, maka dia dari takdir miskin tadi akan masih ada kesempatan berubah menjadi kaya. Itu namanya takdir mu'allak. Takdir yang digantungkan kepada usaha manusia. Kalau usahanya bagus, ya, dia usahanya misalnya rajin kerja, rajin usaha, rajin bisnis, rajin apa saja sudah dia lakukan, maka yang tadinya takdir miskin berubah menjadi takdir kaya. Kenapa? Karena takdirnya tergolong takdir mu'allak, masih tergantung kepada usaha manusia. Kalau usahanya bagus ya berubah gitu. Kalau takdir mubrom, apa takdir mubrom yang tak bisa dirubah, apalagi selain mati, Mas? Al-haram.
tua. Ya, walaupun kita pakai MS Glow, skincare, pagi krim pagi, siang katanya krim siang, malam katanya krim malam, atau krim terakhir krim sakaratul maut. ya masih apa namanya, masih kelihat tua, ya wis tua. Ya, jadi takdir mubram, ada takdir muallak. Takdir mubram yang tak bisa dirubah oleh manusia adalah kematian dan tua. Apalagi selain itu, takdir mubram itu ya lahir laki, lahir perempuan, itu tak bisa dirubah itu. Adapun yang ada isu-isu katanya apa, operasi, ya katanya operasi katanya, itu akal-akalan. Namanya alat vital kalau diobok-obok pasti mati, pasti matinya. Misalnya alat kelamin laki, kemudian ditugel, dibor, biar lebih dalam, mati pasti. Kenapa? Itulah yang disebut vital. Alat vital itu nyambung ke nyawa, nggak bisa. Jadi akal-akalan saja. Nah, jadi takdir mubrom itu takdir yang tak bisa dirubah. Makanya para bencong-bencong itu masih berusaha keluar brengosnya, ininya sih keluar, karena memang jenisnya laki, gitu loh, nggak bisa. Misalnya Susilowati, nama perempuannya kalau malam. Siapa mbak namanya? Susilowati. Kalau sudah siang, siapa namanya? Agus. Itu keluar ininya, lakinya. Jadi tidak bisa. Itu takdir mubrom. Laki perempuan, lahir laki, lahir perempuan, itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Terus mati, apalagi tua. Kalau takdir sakit masih ada harapan sembuh selama dia ikhtiar berobat. Al-insan bitakhyir, wallahu bitakdir. Misalnya manusia sudah berusaha ke dokter, berobat macam-macam, maka takdirnya Allah, insya Allah dia sembuh, kan gitu. Ya, jadi sembuh. Itu yang disebut tadi bicara wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi takdir. Kalau takdir muallak banyak. Misalnya ditakdirkan oleh Allah dia lahir dalam keadaan bodoh. Takdirnya bodoh. Tapi dia itu rajin belajar, rajin hafalan, rajin mutola'ah, rajin muroja'ah. Berubah dia. Yang tadinya katanya ditakdirkan bodoh, karena usahanya dia itu rajin, maka berubah menjadi alim. Ya, berubah menjadi alim. Dia berubah menjadi orang yang hafalannya kuat, berubah menjadi alim, berilmu, berubah menjadi orang pintar. Ya, tadi takdir bodoh, tapi karena ikhtiarnya dia itu sering mutola'ah, murojaah, menghafal dan sebagainya, rajin, maka takdirnya berubah menjadi pintar. Itulah takdir mu'allak namanya, ya, bukan takdir mubrom. Baik. Nah, dengan demikian iman dapat dipahami bahwa sebuah keyakinan yang mendasari sikap, tindakan dan perbuatan seorang mukmin, sehingga iman dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas pribadi seseorang. Oleh karena itu kualitas iman dibagi menjadi 3. Iman yang dinamis, ada iman yang kondisional, ada iman yang pasif. Kalau yang iman yang dinamis itu iman yang selalu responsif terhadap berbagai kasus moral. Kemudian kalau iman yang kondisional itu yang tidak
tidak stabil, atau yang disebut dengan fluktuatif. Model iman seperti ini kadang baik, kadang buruk, tergantung kondisi masalah yang dihadapi. Apabila menguntungkan, responnya cepat. Sebaliknya, apabila tidak menguntungkan, tidak ada respon. Itu namanya iman kondisional. Ada iman yang ketiga, namanya iman yang pasif. Iman yang sangat lemah dalam merespon berbagai kasus akhlak. Ini baru bicara tentang iman. Jadi begini ya, iman itu sangat mendominasi. Jadi iman itu kalau ada dalam hati seseorang, imannya itu misalnya kuat, maka nanti dia kehidupannya ke depan ya kuat. Ya, selamat biasanya. Di negara kita kasus korupsi misalnya ya, itu bukan karena ada kesempatan saja, tetapi lemahnya iman. Lemahnya iman, sehingga dia merugikan orang lain. Sehingga dia merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara. Merugikan bangsa dan negara. Ini bahayanya di situ. Merugikan bangsa dan negara. Atau perbuatan maksiat yang lain. Perbuatan maksiat yang lain. Ya, itu bisa menyebabkan melakukan sesuatu atau berani melakukan maksiat karena lagi-lagi iman lemah. Ya, iman yang lemah itu, iman yang pasif tadi ya. Ada iman yang pasif, lemah meresponnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semua orang bercita-cita kepingin imannya dinamis, responsif terhadap berbagai kasus. Responsif karena imannya kuat. Jadi ternyata dengan iman kuat dia menjadi responsif. Ya. Cepat merespon keadaan. Gitu. Mau makan ini hati-hati langsung. Wah, gitu. Wah, ini jangan-jangan haram. Gitu. Larinya ke apa yang hati-hati itu? Warok, ya. Larinya kepada warok. Larinya kepada warok. Orang kalau warok, ya, orang kalau warok, orang itu kalau warok banyak selamatnya. Kenapa? Karena hidupnya selalu berhati-hati. Hidupnya selalu berhati-hati. Hidupnya itu selalu berhati-hati. Jadi kalau ada orang yang kelakuannya misalnya bertentangan dengan syariat agama, itu sudah bisa dipastikan bahwa imannya lemah. Itu bisa dipastikan. Pasif itu imannya. Tapi kalau ada orang yang sergap ya, tanggap, responsif, itu kaitannya dengan imannya kuat. Imannya kuat. Kehati-hatiannya kuat. Gitu. Dia selalu berusaha untuk yang dimakan aja, berusaha yang halal. Yang tidak halal tidak mau. Itu kaitannya dengan iman kuat. Sangat berkaitan hubungannya dengan iman. Ya.
Hubungannya dengan iman itu sangat kuat. Kemudian dalam memahami ayat lagi, i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah kalian sekehendakmu. Berbuatlah, silakan kamu berbuat sekehendak kamu sudah. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu basirun, melihat. Silakan kamu berbuat macam-macam, tapi Allah tahu. Ada CCTV, mereknya Raqib and Atid. Tidak ada di Matos ini. Ya, CCTV di MOG nggak ada ini. Mereknya aja Raqib and Atid. Itu CCTV Tuhan. Ya. Ini baru kita berbicara tentang al-iman. Apa tadi yang tidak bisa dipisah? Al-iman, al-islam, al-ihsan. Ya kan? Yang kedua, al-islam. Al-islamu wa huwa istislam wal inqiyadidz zahir. Imam Nawawi itu pernah bilang begitu. Al-Islam, Islam itu wahwa al-istislam, berarti penyerah. Menyerah, wal inqiyadidz zahir, patuh ya, yang dilihat secara zahir. Yang dilihat secara zahir. Itu Imam An-Nawawi pernah mendefinisikan Islam itu istislam wal inqiyadudz zahir, gitu ya. Menyerah dan patuh yang dilihat secara zahir. Jadi pengertian dari Imam An-Nawawi ini, saudara-saudara, dapat kita pahami bahwa Islam itu artinya tunduk, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan Allah yang telah tertuang dalam ajaran Islam. Ajaran agama Islam memerintahkan untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah yang disebut al-Islam. Apa tadi? Patuh dan taat. Itu al-Islam namanya. Itu dalam bingkai apa berarti ya? Bingkai syariah. Kalau al-iman bingkainya akidah. Bingkainya akidah. Kalau al-ihsan bingkainya akhlak. Nah, sekarang bicara al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam riwayat Imam Bukhari itu yang dikatakan al-ihsan itu adalah anta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihat Allah, kan memang tidak memungkinkan. Ya, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah selalu melihatmu. Jadi kalau kita dalam menyembah Allah itu tidak mampu melihat Allah, yakin saja Allah melihat kita. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudara, ihsan ini merupakan sikap refleksi dari keyakinan seseorang yang telah Islam dan beriman. Jadi tidak mungkin keluar ihsan kalau dia tidak iman dan Islam. Ya, kalau ihsannya orang kafir gimana? Ya sesuai dengan sopo sing wani bayar. Jadi orientasinya dunia. Kalau kita
akhirat. Tujuan utamanya ya. Jadi ihsan sekali lagi merupakan sikap refleksi dari keyakinan seorang yang telah Islam dan beriman, meyakini dan menyadari adanya qadrat dan pengawasan Allah kapanpun, saat apapun, dan dimanapun dia berada. Oleh karena itu ihsan ini dapat disimpulkan bahwa ihsan ini merupakan titik kulminasi dari sharing antara iman dengan ilham. Nah, ihsan ini juga bisa berarti akhlak atau budi pekerti. Kalau bahasa Jawanya itu totok romo. Orang duwe totok romo berarti duwe ihsan. Padahal ihsan itu sendiri adalah buah dari iman dan Islam. Oke, semoga ada barokah manfaatnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kita kaji hari ini, malam ini ya, anak-anak semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Terima kasih. Kajepot kula namira mun beri selopor anjuna sepora sakek bengkong ya sarana sekalangkong saborana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.